Pak, kita mengikuti saat teduh BDKA itu sebenarnya tujuannya apa sih? Supaya umat Tuhan mempunyai pengetahuan yang benar tentang Tuhan dan tentang manusia yang sangat berkaitan. Loh, kok bisa? Karena pengetahuan tentang Allah yang keliru membuat pengenalan diri jadi keliru. Lihat saja, setan ingin membuat polarisasi antara kedua bagian ini. Maka kita harus belajar dari sumbernya, yaitu berdasarkan pernyataan Allah sendiri lewat Alkitab. Oh iya, sangat perlu khususnya hari ini ketika Sang Firman itu yang dengan murah hati langsung mengoreksi Sang Ayah dengan mengatakan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi hanya bagi mereka yang mempunyai hubungan saling mempercayai dengan Kristus. Baik anak-anak, segera kita belajar lebih lanjut. Shalom anak-anak semuanya, hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih satu kesempatan yang Tuhan berikan di hari ini untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya ketika kami belajar firman-Mu, hati kami sungguh menjadi hati yang mempunyai kehausan untuk dibentuk oleh firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, supaya ketika kami belajar, kami sungguh-sungguh menaruh perhatian yang cukup untuk firman Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tolong kami juga sebagai orang, sebagai hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita kemarin sudah bersama-sama mengakhiri satu renungan dengan pertanyaan, apakah Yesus Kristus mau menolong permohonan daripada seorang ayah yang anaknya dirasuk oleh roh jahat? Hari ini kita akan bersama-sama mempelajarinya. Yesus Kristus sebenarnya kalau menolong secara cepat, hari itu tanpa banyak pembicaraan bisa saja. Yesus Kristus tanpa peduli dengan banyaknya orang bisa saja anak itu langsung dilepaskan dari kuasa kejahatan. Tetapi Yesus Kristus tidak melakukan semua itu karena Yesus Kristus tahu dengan tepat bahwa ayah dari anak yang kerasukan ini perlu lebih dahulu dibenahi tentang imannya, tentang percayanya. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada Bapa ini dengan satu kalimat bertanya, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Waktu orang ini, yaitu ayah dari anak yang kerasukan, mendengar perkataan dari Tuhan Yesus Kristus, Bapak ini langsung berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kalimat yang mengkoreksi dari Bapak ini sampai ke telinganya, Bapak ini langsung mengakui kesalahannya bahwa dia adalah orang yang tidak percaya. Dia datang kepada Yesus dengan satu keinginannya, dengan keegoisannya, bahwa dia hanya ingin anaknya boleh dilepaskan dari kuasa iblis atau dari roh jahat. Dan yang perlu kalian tahu, bahwa teriakan Bapak ini bukan sekedar berteriak, tetapi teriakannya ini teriakan yang dengan penuh tangisan. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus melihat hancurnya hati daripada seorang bapak ini. Dia telah mengakui bahwa dia asalnya datang kepada Yesus bukan sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang hanya sekedar mencari kesembuhan buat anaknya. Tetapi kalimat teguran Yesus telah menyadarkan, telah memberikan pertobatan kepada bapak ini. Sehingga dia mengatakan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat itu Yesus tersentuh hatinya. Maka
mulai banyak orang berbondong-bondong datang melihat. Dan ketika orang semakin banyak, Yesus dengan kuasanya, dengan wibawa surgawinya, dia berkata dengan keras kepada roh jahat itu. Dia berkata seperti ini, "Hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah dari anak ini dan jangan kembali." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika orang banyak mendengar dan menyaksikan akan perkataan Yesus, dan benar roh jahat itu segera keluar dengan berteriak, sekaligus menggoncang-goncangkan dengan hebat daripada anak yang kerasukan itu, sehingga anak itu terjatuh dan menjadi seperti orang mati. Maka di situ semua orang satu sama lain mulai berbisik-bisik, mulai berkata-kata dengan kata-kata yang sama sekali tidak beriman, dengan kalimat-kalimat yang sama sekali tidak percaya akan kuasa Allah. Padahal mereka sudah menyaksikan dengan matanya sendiri, sudah mendengar dengan telinganya sendiri bahwa iblis itu keluar dengan berteriak. Tetapi orang-orang ini hanya mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif, kalimat-kalimat yang tidak beriman, yaitu mereka mengatakan, anak itu sudah mati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalimat yang seperti ini tak lain karena pemikiran orang-orang itu sudah mengalami ketakutan daripada teror iblis, sehingga dia tidak percaya kepada kuasa Allah. Tetapi Yesus yang penuh dengan kasih, Yesus datang mendekat kepada anak itu dan menyentuh tangannya. Anak itu menjadi bangkit. Anak itu duduk. Dan Yesus hari itu telah memiliki hidup daripada anak itu. Dan anak itu memiliki Yesus di dalam hidupnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, koreksi yang Yesus berikan sebenarnya bukan hanya untuk bapak yang anaknya kerasukan roh jahat tersebut. Sebenarnya kalimat koreksi Yesus ini ditujukan kepada banyak orang. Tetapi yang mengalami berkat anugerah Tuhan terlihat adalah anak yang kerasukan setan itu, bapak seorang anak yang kerasukan setan itu mengalami anugerah Tuhan. Hai anak-anak yang dikasihi Tuhan, ingat, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang yang mengakui bahwa dia beriman lemah. Bahkan dia orang yang tidak percaya ketika dia mengakui dengan penuh kesadaran, dengan penuh pertobatan. Yesus menghargai dan Yesus memulihkan untuk orang itu percaya kepada Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu di dalam gereja yang mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun iman kita yang terkecil, Tuhan tidak tinggalkan kita. Tapi biarlah kita memohon kepada Tuhan, Tuhan, terangilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu, supaya aku bisa percaya bukan saja hari ini, tetapi untuk selama-lamanya. Dengan aku caranya memandang kepada salib-Mu, dan percaya sepenuhnya pada setiap firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekalipun engkau masih kecil, sekalipun engkau belum bisa berpikir lebih lebar dan lebih luas, tapi hari ini saya mengajak, percayalah kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dan mintalah tolong kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan supaya engkau ditambah-tambahkan iman dalam hidup. Karena Yesus Kristus itulah sang sumber iman buatmu dan buatku. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mau bertindak dengan tepat, yaitu
dengan memperbaiki setiap kesalahan kami terlebih dahulu untuk menjadi benar, untuk mengkoreksi hidup kami terlebih dahulu supaya kami seturut akan kehendak Tuhan. Disitulah kami boleh melihat pertolongan ajaib Tuhan itu terjadi. Ketika Engkau mengkoreksi pun Tuhan, itu adalah salah satu bentuk Engkau peduli terhadap kami dan Engkau menjawab kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang menyertai kami, Allah yang setiap saat akan mengkoreksi hidup kami. Kami siap Tuhan, dibentuk, kami siap dikoreksi oleh Tuhan, supaya kami tetap menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi Keila, ketika Yesus inkarnasi menjadi manusia, saat itu tampaknya iblis lebih diberi kebebasan. Oh, makanya bisa kita lihat bagaimana roh jahat itu menghadapi Kristus. Ia semakin marah, berteriak dan membuat anak itu kesakitan, bahkan mengencang-kencangkannya dengan hebat, sampai anak itu kelihatan seperti orang mati. Demikianlah goncangan yang dialami jiwa manusia saat setan keluar darinya. Terasa menakutkan bagi yang menyaksikannya, namun membukakan pintu bagi kehidupan kekal. Puji Tuhan, karena setan dikalahkan melalui iman yang Tuhan bangkitkan dalam diri Sang Ayah. Berarti hanya melalui firman dan firman saja, maka kita menjadi orang beriman. Karena itu, firman menjadi dasar yang kokoh. Lanjutkan baca dari Markus 9 ayat 28-29 ya. Semangat!